I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that thing. Bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Sisilia Sulelino, mahasiswa program studi pendidikan bahasa Inggris dengan NIM 2201404018. Di sini saya akan mempresentasikan tentang hasil diskusi saya bersama Melan Rosa dengan materi perkembangan peserta didik pada mata kuliah perkembangan peserta didik oleh Ibu Rahmawati UPA SPD MPD. Definisi perkembangan individu. Perkembangan individu merupakan pola gerakan atau perubahan yang secara dinamis dimulai dari pembuahan atau konsepsi dan terus berlanjut sepanjang siklus kehidupan manusia yang terjadi akibat dari kematangan dan pengalaman. Nah, istilah perkembangan kerap kali dikaitkan dengan kata pertumbuhan, padahal keduanya memiliki definisi yang berbeda. Perkembangan lebih cenderung bersifat kualitatif dan berkaitan dengan pematangan fungsi organ individu, sedangkan pertumbuhan lebih cenderung mengarah kepada hal yang berkaitan dengan aspek fisik. Adapun tahap-tahap perkembangan adalah periode kelahiran, masa bayi, masa kanak-kanak awal, masa kanak-kanak akhir, masa remaja, masa dewasa awal, masa dewasa madya, dan masa lanjut usia. Sikap terhadap perubahan-perubahan yang terjadi pada masa perkembangan ini dipengaruhi oleh penampilan dan perilaku individu, stereotip budaya, nilai-nilai budaya, perubahan-perubahan peran, dan pengalaman pribadi. Salah satu tujuan dari perubahan ini adalah agar individu mampu beradaptasi dengan lingkungan sehingga baik secara fisik maupun psikis sesuai dengan harapan-harapan sosial. Nah, setelah kita mengetahui bagaimana perkembangan individu, sekarang kita akan masuk dalam perkembangan peserta didik. Perkembangan peserta didik adalah bagian dari pengkajian dan penerapan psikologi perkembangan yang secara khusus mempelajari aspek-aspek perkembangan individu yang berada pada tahap usia sekolah dan sekolah menengah. Adapun prinsip-prinsip perkembangan peserta didik yaitu perkembangan proses yang tidak pernah berhenti, semua aspek perkembangan saling mempengaruhi, perkembangan mengikuti pola-pola dan arah tertentu, dan terjadi dalam tempo yang berlainan. Kemudian, setiap fase perkembangan mempunyai ciri khas. Setiap individu yang normal mengalami fase perkembangan. Kemudian, fase perkembangan peserta didik berdasarkan fase psikologis, yaitu yang pertama, masa kanak-kanak umur 0-4 tahun, masa keserasian sekolah 4-17 tahun, masa kematangan 17 tahun ke atas. Fase perkembangan peserta didik berdasarkan proses belajar. Adapun fase perkembangan peserta didik berdasarkan proses belajar yaitu masa prasekolah 0-6 tahun, masa sekolah dasar 6-12 tahun, masa sekolah menengah 12-18 tahun, dan masa mahasiswa 18-25 tahun. Sekarang kita akan masuk dalam poin aspek-aspek perkembangan peserta didik. Perkembangan individu merupakan integrasi dari beberapa proses, yakni biologis, kognitif, dan sosio-emosional. Ketiga proses ini saling berhubungan dan mempengaruhi. Dengan demikian, objek psikologi perkembangan adalah proses perubahan yang terjadi pada individu yang meliputi beberapa aspek, yaitu aspek fisik dan motorik. Thomson mengungkapkan bahwa perkembangan fisik individu meliputi 4 aspek, yaitu pertama, struktur fisik yang meliputi tinggi badan, berat badan, dan proporsi tubuh. Kedua, sistem syaraf yang mempengaruhi perkembangan aspek lainnya, yakni intelektual dan emosional. Ketiga, kekuatan otot yang akan mempengaruhi aspek motorik. Keempat, kelenjar endokrin yang memunculkan pola-pola perilaku baru. Kedua, aspek kognitif atau intelektual. Aspek ini berkaitan dengan potensi intelektual
yang dimiliki individu. Aspek ini juga dipengaruhi oleh sel-sel syaraf pusat di otak. Contoh, siswa yang memiliki perkembangan kognitif yang baik diharapkan mampu memahami nilai-nilai dan norma sosial, memiliki penalaran moral yang baik, dan mampu menggunakan bahasa secara tepat dan efisien. Yang ketiga, aspek perkembangan sosial. Aspek ini ditandai oleh pencapaian kematangan dalam interaksi sosialnya. Bagaimana ia mampu bergaul, beradaptasi dengan lingkungannya, dan menyesuaikan diri terhadap norma-norma kelompok. Yang keempat, aspek perkembangan bahasa. Bahasa merupakan media komunikasi yang digunakan untuk menyampaikan pesan atau pendapat atau perasaan dengan menggunakan simbol-simbol yang disepakati bersama, yang kemudian kata dirangkai berdasarkan urutan, membentuk kalimat yang bermakna, dan mengikuti aturan atau tata bahasa yang berlaku dalam suatu organisasi atau komunitas dalam masyarakat. Kemudian ada aspek kepribadian dan seni. Suwadianto mengemukakan bahwa hal penting dalam perkembangan kepribadian adalah ketetapan dalam pola kepribadian atau persistensi. Terdapat kecenderungan ciri sifat kepribadian yang menetap dan relatif tidak berubah, sehingga mewarnai timbul perilaku khusus terhadap diri seseorang. Yang terakhir, yaitu aspek perkembangan moral dan penghayatan agama. Perkembangan moral adalah proses internalisasi norma-norma masyarakat dan dipengaruhi oleh kematangan biologis individu. Kemudian yang terakhir, ada tahapan perkembangan peserta didik. Pada tahap perkembangan peserta didik atau siswa, pada periode progresif, anak lebih dominan dorongan untuk tumbuh dan berkembang atau self-generate dibandingkan dengan dorongan untuk bertahan atau self-sustaining. Anak dalam periode ini ditandai dengan perkembangan fisik yang begitu cepat, kematangan emosional, intelektual, sosial, maupun perkembangan bakat dan kreativitas. Seorang ahli perkembangan, Harlock, menguraikan rentangan kehidupan manusia yang terdiri atas 11 masa, yaitu: pertama, prenatal atau saat konsepsi sampai lahir. Kedua, masa neonatus, lahir sampai akhir minggu kedua setelah lahir. Ketiga, masa bayi, akhir minggu kedua sampai akhir tahun kedua. Keempat, masa kanak-kanak 2 tahun sampai 6 tahun. Kelima, masa kanak-kanak akhir 6 tahun sampai 10 atau 11 tahun. Yang keenam, pubertas 10 tahun atau 12 tahun sampai 13 tahun atau 14 tahun. Kemudian masa remaja awal 13 atau 14 tahun sampai 17 tahun. Yang kedelapan, masa remaja akhir 17 tahun sampai 21 tahun. Kemudian masa dewasa awal 21 tahun sampai 40 tahun. Kesepulabaya 40 sampai 60 tahun. Dan yang terakhir, masa tua 60 tahun sampai meninggal dunia.